Salam jumpa dan salam sehat untuk 12 IPA dan IPS. Pada kesempatan saat ini, Ibu akan menjelaskan submateri yaitu jarak titik ke titik. Nah, jarak titik ke titik ini merupakan bagian dari jarak dalam ruang bidang datar yang termasuk dalam geometri ruang atau dimensi 3. Sebelum Ibu menjelaskan jarak titik ke titik, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian dapat mengidentifikasi jarak titik ke titik dalam ruang bidang datar, mendeskripsikan jarak titik ke titik dalam ruang bidang datar, serta mampu menentukan jarak titik ke titik dalam ruang bidang datar. Peta konsep. Nah, peta konsep untuk jarak dalam ruang bidang datar adalah jarak dalam ruang bidang datar itu nanti kita pelajari. Yang pertama adalah jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, dan kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, rumus pembantunya adalah teorema Pythagoras. Kalian harus ingat lagi ya teorema Pythagoras. Itu bagaimana? Harus diingat lagi materi di SMP tentang teorema Pythagoras. Kalau memang ada yang sudah lupa, dibuka di internet, cari teorema Pythagoras itu teoremanya bagaimana, lalu kalian ingat, lalu pelajari dan ingat itu teorema Pythagoras. Nah, sebelum menjelaskan jarak titik ke titik, kita lihat dulu biografi dari Euclid. Nah, Euclid ini merupakan seorang matematikawan yang hidup sekitar tahun 300 sebelum Masehi di Alexandria dan sering disebut sebagai bapak geometri. Dialah yang mengungkapkan bahwa yang pertama, titik adalah 0 dimensi. Yang kedua, garis adalah 1 dimensi, yaitu garis itu sendiri. Kemudian yang ketiga, persegi dan bangun datar lainnya adalah 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar. Mengapa? Karena persegi dan bangun datar lainnya itu hanya memiliki panjang dan lebar, sehingga itu disebut 2 dimensi. Nah, bangun ruang yang kita nanti pelajari, bangun ruang itu yaitu jarak titik ke titik, itu adalah 3 dimensi. Nah, yaitu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada bangun geometri itu yang memiliki 4 dimensi. Jadi batas hanya 3 dimensi. Nah, semua ungkapan ini yang dikemukakan oleh Euclid ini merupakan ini dia menjadi postulat ya, dia adalah 5 postulat yang tertuang dalam bukunya yaitu yang berjudul The Elements. Dan ini menjadi landasan dari semua teorema yang ditemukan oleh Euclid. Nah, kalian perhatikan ini jembatan apa? Nah, tentu kalian tahu ini adalah jembatan Merah Putih, di mana jembatan Merah Putih ini menghubungkan Desa Pokah dan Desa Galala. Nah, jembatan Merah Putih ini ketika dibangun itu dia menggunakan konsep dari geometri ruang. Mengapa? Kalian perhatikan kabel-kabel penyangga ini, ketika dipasang atau menarik kabel-kabel penyangga ini, dia harus menggunakan konsep jarak titik ke titik, di mana ahli pembuat jembatan ini harus bisa menghitung dengan pas jarak yang tepat yang bisa digunakan untuk bisa menarik kabel-kabel penyangga, sehingga
jembatan merah putih ini dapat berdiri dengan kokoh ya. Jadi kalau seandainya salah satu penyangga atau kabel ini terlepas, maka keseimbangan dari jembatan ini juga akan berkurang. Apalagi 2 atau 3 penyangga yang lepas, maka dia akan kehilangan keseimbangan sehingga berbahaya ya bagi siapa saja yang lewat di jembatan merah putih. Mungkin saja ketika angin kuat jembatan bisa bergerak ya, atau bisa saja miring. Nah, ini menggunakan konsep dari geometri ruang, yaitu jarak titik ke titik. Nah, kita lihat lagi menara dari rumah ya. Menara rumah itu ketika memasang kayu ya, kayu ini dia menggunakan konsep dari geometri ruang, yaitu bagaimana menentukan jarak titik ke titik ya. Ruas-ruas kayu ini dia pakai konsep jarak titik ke titik. Nah, itu nanti kita pelajari semuanya itu di jarak titik ke titik, yaitu di geometri ruang ini. Masalah yang pertama, bangun berikut merepresentasikan kota-kota yang terhubung dengan jalan ya. Titik merepresentasikan kota, jadi titik ini titik A, B, C, D merepresentasikan kota, dan ruas garis merepresentasikan jalan yang menghubungkan kota. Jadi titik ini kota, sedangkan ruas garis ini adalah jalan. Faisal berencana menuju kota C, ini kota C ini ya, berangkat dari kota A. Ini artinya Faisal berada di kota A, kemudian dia ingin ke kota C. Nah, tulis kemungkinan rute yang ditempuh Faisal dan tentukan panjang rute tersebut. Rute manakah yang terpendek? Menurut pendapat kalian, berapa jarak antara kota A dan C? Beri alasan untuk jawaban kalian. Nah, kita lihat kemungkinan rute dari kota A ke C. Yang pertama, kemungkinan pertama A ke C itu panjang lintasannya adalah 30 ya. Kemudian kemungkinan yang kedua ya, bisa saja Faisal dari A dia menuju ke B baru ke C, itu adalah 39. Kemudian kemungkinan yang ketiga dari A, D kemudian baru C, itu ada 45. Berikutnya kemungkinan yang keempat, Faisal bisa saja dari A kemudian di A dia ke B, D baru ke C, itu dia menempuhnya 68 ya, panjang lintasannya 68. Yang terakhir, kemungkinan yang terakhir bisa saja dari A dia ke D, ke B baru ke C, itu adalah 60. Jadi jarak antara kota A dan kota C adalah panjang lintasan terpendek yang menghubungkan antara kota A dan C, yaitu rute A C sepanjang 30 km. Jadi jarak antara kota A dan kota C ini kita pakai lintasan yang terpendek yang menghubungkan antara kota A dan kota C, yaitu rutenya A C yang jaraknya hanya 30 km. Nah, kita lihat masalah yang kedua. Masalah yang kedua, diketahui dua lingkaran seperti pada gambar berikut. Titik A, B, C, D dan E terletak pada lingkaran L1. Dan titik P, Q, R, S dan T terletak pada lingkaran 2. Ruas garis manakah yang mewakili jarak antara kedua lingkaran tersebut? Ya, jadi di antara ruas garis yang ada ini, kira-kira ruas garis yang mana yang mewakili jarak
antara kedua lingkaran tersebut. Nah, jarak dua bangun didefinisikan sebagai panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun. Nah, kita punya gambar ini yang tadi jarak antara dua lingkaran. Kira-kira mana jarak antara kedua lingkaran ini ya. Jadi yang kita gunakan karena sesuai dengan jarak dua bangun lingkaran ini ya, bangun datar ini ya, lingkaran ini itu dia harus menggunakan panjang ruas garis terpendek. Jadi jarak antara dua bangun ruang atau bangun datar itu kita pakai ruas garis yang terpendek atau jarak yang terpendek, sehingga ruas garis CR disebut jarak antara lingkaran L1 dan lingkaran L2. Nah, kita pakai yang ini. Mengapa? Karena dia merupakan jarak terpendek. Jadi jangan lupa ya, jarak dua bangun itu, bangun atau bangun datar atau bangun ruang itu didefinisikan sebagai panjang ruas garis terpendek. Dari masalah di atas kita dapat menyimpulkan jarak antara dua titik seperti berikut. Jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek. Garis bawahi terpendek ya. Terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Jadi jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, ini ya. Jadi misalkan titik A dan B, maka jarak A ke B itu berarti ruas garis AB ya. Oke. Lanjut. Kita masuk di contoh 1. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk adalah 20 cm. Hitunglah jarak antara titik-titik berikut. Nah, kalian perhatikan. Nah, kalau dikatakan dia kubus, bangun ini merupakan kubus ABCD EFGH. Nah, kalau dikatakan dia bangun ruang kubus yang memiliki panjang rusuknya 20 cm, sehingga panjang rusuk ini ya, pada kubus ini dia semuanya sama. Maka jadi panjang rusuk ke kubus ini semuanya sama, yaitu 20 cm. 20 cm. Ya. Nah, sekarang disuruh hitunglah jarak antara titik-titik berikut. Pertama, jarak titik B ke F ya. Jarak titik B ke F otomatis diwakili oleh panjang ruas garis rusuk BF. Jadi jarak titik B ke F adalah 20 cm. Kedua, jarak titik ke D, titik A ke D. Nah, A ke D mana? Ini A, ini D. A dengan D. Ya. Diwakili oleh panjang ruas garis yaitu atau rusuk AD. Jadi panjangnya adalah 20 cm. Berikut yang C, jarak titik G ke H. G mana G? Oh, ini G. G ke H. Oh, ini. Jarak titik G ke H. Ya, ini diwakili oleh panjang ruas garis rusuk GH. Jadi jarak titik G ke H adalah 20 cm juga sama ya. Mengapa? Karena jarak titik B ke F, A ke D, dan G ke H ini merupakan
panjang ruas garis yang sama saja dia merupakan rusuk dari bangun ruang kubus, sehingga rusuk-rusuk bangun ruang kubus ini dia selalu sama, nilainya sama semua, tidak ada yang beda ya, panjangnya selalu sama rusuk-rusuk bangun ruang kubus. Kita lihat selanjutnya yang D. Nah, jarak titik A ke C diwakili oleh panjang ruas garis AC. Ruas garis AC merupakan diagonal bidang alas ABCD. Kalian perhatikan ya. Jadi kita akan menentukan jarak titik A ke C. Nah, diwakili oleh ruas garis AC ya. Ruas garis AC ini merupakan diagonal bidang alas ABCD ya. Sehingga kalau kita pindahkan dia punya bidang datarnya, bidang alasnya itu bidang datar, kita keluarkan, maka di sini ruas garis AC ini yang merupakan perwakilan dari jarak titik A ke C, ini dia adalah diagonal bidang. Dia sudah menjadi diagonal bidang yang merupakan sisi miring dari segitiga ABC ya. Nah, dari gambar di samping kita perhatikan bahwa segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Kalian perhatikan segitiga ABC. Itu siku-sikunya di B. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras diperoleh hubungan. Nah, kalian perhatikan diperoleh hubungan. Maka namanya teorema Pythagoras. Kalian ingat kembali teorema Pythagoras, sisi miring, kuadrat dari sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Jadi kalau sisi miringnya di sini, maka kuadrat dari sisi miring ini didapat dari jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lain ya. Oke, jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat, ya, AB kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan 20 pangkat 2 tambah 20 pangkat 2 sama dengan 400 tambah 400 sama dengan 400 tambah 400 kita ubah bentuknya menjadi bentuk perkalian, sehingga jadinya menjadi 400 kali 2. Nah, karena AC sama dengan, ini masih AC ya, AC pangkat 2 ya, AC pangkat 2 ya, masih AC pangkat 2. Oke, jadi AC pangkat 2. Sehingga mau menentukan AC berarti kedua ruas ini harus diakarkan. Sehingga kalau AC ini diakarkan, maka pangkat 2-nya ini hilang, maka sisa AC. Kemudian karena kedua ruas diakarkan, maka 400 kali 2 ini dia juga harus diakarkan. Sehingga AC sama dengan akar dari 400 kali 2 sama dengan akar dari 400 adalah 20 kali dengan 2, akar 2 tetap ya, tidak perlu lagi diubah bentuknya, karena kalaupun menentukan nilainya dia akan dapat desimal, tidak dapat bilangan bulat, makanya dia tetap saja dikali dengan 20, maka 20 akar 2. Jadi jarak titik A ke C adalah 20 akar 2 cm. Untuk diagonal bidang dan diagonal ruang, Ibu akan menjelaskan sepintas ya. Kalian perhatikan segitiga ABC yang siku-siku di B, maka AC sama dengan akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat. Ini kita pakai teorema Pythagoras ya. Teorema Pythagoras itu
Kalian pasti ingat ya teorema Pitagoras. Sisi miring, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lain. Nah, ini sudah sisi miringnya. Berarti jadi sisi miring sama dengan akar, otomatis sisi miring sama dengan akar dari jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Jadi AC sama dengan AC ini ya, diagonal bidang. AC sama dengan AB tambah AB kuadrat akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat. Oke, sama dengan panjang ruas AB itu A cm, panjang ruas BC itu A cm lagi karena ini kubus. Jadi AC sama dengan ya sama dengan akar dari A kuadrat tambah A kuadrat. Jadi AC sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat dapat 2A kuadrat. Jadi akar dari 2A kuadrat, akar dari 2A kuadrat sama dengan A akar 2. Jadi A kuadrat diakarkan hasilnya dapat A. Lalu kali dengan akar 2. Nah, 2 diakarkan tetap akar 2. Jadi A akar 2. Jadi diagonal sisi AC itu adalah A akar 2 cm. Jadi kalau untuk diagonal sisi, kalian perlu ingat diagonal sisi ini diagonal yang berada pada sisi bidang datar ya, pada bidang datar, maka itu dia selalu saja bernilai akar 2 di belakangnya. Jadi kalau seandainya khusus untuk kubus ya, jadi khusus untuk kubus. Jadi kalau kalian punya ada soal yang bangun datar, bangun ruangnya itu kubus, lalu kemudian ketika menentukan jarak titik ke titik, yaitu ruas garisnya itu merupakan diagonal sisi, maka nilainya itu selalu saja di belakangnya ada akar 2. Jadi kalau sisinya itu A, berarti A akar 2. Kalau panjang sisinya pada kubus itu panjang ruas ya, panjang ruas atau rusuk-rusuknya pada kubus itu 10, berarti 10 akar 2. Nah, itu diagonal sisi. Nah, bagaimana kalau diagonal ruang? Diagonal ruang yang bagaimana? Itu diagonal yang berada pada ruang, pada bangun ruang. Nah, ini ya, ini adalah diagonal ruang. Ya, itu adalah diagonal ruang. Jadi A ke G itu adalah diagonal ruang, bukan diagonal sisi. Kalau A ke F baru diagonal sisi, tapi kalau A ke G itu adalah diagonal ruang. Kalian harus bisa membedakan mana diagonal ruang, mana diagonal sisi. Diagonal ruang berarti dia berada pada ruang. Sedangkan diagonal sisi dia hanya terletak pada sisi bangunnya atau pada sisi bangun datar saja. Jadi bagaimana menentukan jarak A G yang merupakan diagonal ruang? Perhatikan segitiga ACG. ACG. Oke, kalian perhatikan segitiga ACG. Siku-siku di C, maka AG sama dengan akar dari AC kuadrat tambah CG kuadrat itu sama dengan, kita punya AC tadi adalah A akar 2, kemudian dipangkatkan 2 tambah CG itu A cm, otomatis CG sama dengan A pangkat 2. Jadi CG kuadrat adalah A pangkat 2. Sehingga A akar 2 dipangkatkan 2 dapat 2
A pangkat 2, masih dalam tanda kurung, tanda akar ya, tambah A pangkat 2 sama dengan itu akar 3A pangkat 2 sama dengan A akar 3. Jadi kalau akar 3A pangkat 2 berarti A pangkat 2 diakarkan, hasilnya A, akar 3-nya tetap, jadi A kali akar 3 sama dengan A akar 3. Jadi diagonal ruang AG itu sama dengan A akar 3. Jadi ibu ingatkan kalau diagonal ruang itu selalu saja berakhir dengan akar 3. Jadi kalau panjang rusuk-rusuk, khusus untuk kubus saja ya, panjang rusuk kubus itu kalau A berarti nanti diagonal ruangnya ruas garis yang merupakan jarak titik satu ke titik yang lain itu dia merupakan diagonal ruang, maka kita menggunakan ini bentuk untuk diagonal ruang, jadi dia selalu berakhir dengan akar 3. Jadi supaya kalian gampang menentukan nilainya. Ya, gambar di samping merupakan gambar sebuah kamar. Andi mempunyai kamar tidur yang berukuran 3 meter kali 3 meter kali 4 meter. Tepat di tengah plafon kamar Andi dipasang lampu. Jika saklar lampu diletakkan tepat di tengah salah satu dinding kamar, berapakah jarak dari lampu ke saklar? Kita lihat penyelesaiannya. Kamar Andi berukuran 3 meter kali 3 meter kali 4 meter, berarti panjang kamarnya itu 3 meter, lebarnya 3 meter, dan tingginya itu 4 meter. Jarak antara lampu dan saklar dapat kita ilustrasikan seperti gambar berikut. Nah, kalian perhatikan ya, ini ilustrasi dari gambar kamar yang tadi. Nah, satu hal yang perlu ibu sampaikan bahwa ketika kalian menghadapi soal-soal cerita yang berkaitan dengan geometri ruang atau geometri, itu kalian harus bisa ilustrasikan itu, cerita itu harus buat dia punya ilustrasi dalam bentuk sebuah gambar, sehingga kalian bisa memahami maksud dari masalah tersebut, sehingga kalian dengan mudah bisa menentukan apa yang menjadi pertanyaan dalam soal cerita tersebut. Nah, di sini kamarnya ini bentuknya seperti bangun ruang balok ya. Mengapa balok? Karena panjangnya itu 3, lebarnya 3, tapi tingginya itu 4 ya. Tingginya itu 4. Ya, sekarang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menentukan jarak saklar ini ke lampu. Ini posisi saklar, ini posisi lampu. Oke, saklar ini terletak di tengah-tengah dinding. Ya. Jadi tengah-tengah dinding berarti kita bisa dengan mudah menentukan jarak antara saklar dan lampu. Nah, kita buat ilustrasinya seperti ini. Kemudian gambar segitiga ini kita keluarkan di sini ya. Nah, di sini sehingga dia membentuk segitiga siku-siku, di mana sudut sikunya itu di P. Nah, SL, jadi kita punya segitiga siku-siku yaitu LPS. Ya, kita punya segitiga siku-siku LPS. Bagaimana menentukan SL, yaitu merupakan jarak antara titik X dan L yang merupakan jarak saklar ke lampu. Kita menggunakan aturan Pitagoras ya, kita menggunakan aturan Pitagoras. Sebelum kita menggunakan aturan Pitagoras, kita harus bisa menentukan dulu jarak PQS ya. Jarak PQS ini ya.
PQS. Ini artinya PQS ini merupakan jarak setengah dari tinggi dinding. Jadi kalau tinggi dindingnya 4 meter, berarti panjang ruas PS itu 1/2 kali AE. AE ini ya 1/2 kali AE, sehingga sama dengan 1/2 kali 4 meter, sama dengan 2 meter. Kemudian ya, jadi PS ini adalah 2 meter. Kemudian panjang PL. Panjang PL ini, yang ini ya, panjang PL itu merupakan setengah dari panjang EF. FF terus EF yang merupakan panjang dari kamar tersebut, yaitu 3 meter. Jadi 1/2 dari EF sama dengan 1/2 kali 3 meter, sama dengan 3/2 meter. Nah sekarang kalau kita sudah menentukan PS sudah, PL sudah, maka kita dengan mudah bisa menentukan SL, yaitu kita menggunakan teorema Pythagoras ya. Kita menggunakan teorema Pythagoras sehingga LS atau SL, ya kita pakai LS ya. LS kuadrat sama dengan LP. LP kuadrat tambah PS kuadrat sama dengan LP itu 3/2, 3/2 kuadrat tambah 2/2 kuadrat. 2 kuadrat ya. Ibu ulang, 3/2 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 9/4. 9/4 ini kan kalian pasti sudah tahu ya. Mengapa 9/4? Karena 3/2 kali 3/2 sama dengan 3 kali 3, 9/2 kali 2, 4 ya. Tambah 4, 2 pangkat 2, 4. Nah kemudian sama dengan 9/4 tambah 16/4. 4 ini kita ubah menjadi bentuk pecahan, yaitu bentuk pecahan dari 4, dan dimana penyebutnya harus 4 sehingga pecahannya itu menjadi 16/4, karena 16/4 sama dengan 4. Nah karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 9 tambah 16 adalah 25/4. Nah sekarang jadi LS kuadrat itu LS kuadrat ini ya, ini LS kuadrat itu sama dengan 25/4. Maka LS untuk menghilangkan pangkat 2 kedua ruas diakarkan, sehingga akar dari LS kuadrat sama dengan LS ya, sama dengan akar dari 25/4. Akar dari 25 sama dengan 5. Akar dari 4 adalah 2. Jadi 5/2 sama dengan 2,5. Jadi jarak antara saklar ke lampu itu adalah, Ibu ulang, jadi jarak saklar ke lampu itu sama dengan 2,5 meter. Oke, itu soal yang kedua. Kita lanjut contoh soal yang ketiga. Diketahui 5 TABCD seperti pada gambar di bawah. ABCD merupakan persegi dengan panjang rusuk 6 cm. TA sama dengan TB ya, Ibu tampilkan dia punya bangun ruangnya. Ibu ulang, diketahui 5 ABCD seperti gambar di bawah ini ya, kalian perhatikan gambar. ABCD merupakan persegi dengan panjang rusuk adalah 6 cm. TA, TB, TC, TD itu sama dengan 5 cm.
meter. Dan M adalah titik tengah AC. Jadi M ini titik tengah AC. Hitung jarak antara titik T dan titik M. Oke, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Kalian perhatikan segitiga ABC dengan siku-siku di B berarti. Nah, karena di sini yang disuruh tentukan jarak antara titik T dan titik M. Titik T ini, titik M ini. Berarti nanti kita tentukan jaraknya ini ya. Oke, jarak itu. Nah, lalu kita usahakan harus bisa membuat segitiga. Kita buat segitiga, terserah kalian mau ambil segitiga mana yang kita bisa buat. Ya, terserah dari kalian. Intinya kalian harus bisa menemukan sebuah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Mengapa kita harus bisa menemukan segitiga siku-siku yang di dalamnya ada ruas yang kita tanya, yang nanti ditentukan jaraknya itu? Karena kalau kita sudah bisa menemukan segitiga siku-sikunya, maka dengan mudah kita bisa menentukan jarak dari titik ke titik, yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi kalau jarak titik ke M yang merupakan titik tengah antara AC, maka kita bisa menemukan segitiga siku-siku yang kita buat adalah C M T. Ini ya, CMT dengan siku-sikunya di M. Nah, oke, kita sudah menemukan segitiga siku-sikunya itu ya. Jadi, perhatikan segitiga ABC. Siku-siku di B berarti. Nah, sebelum kita mau menentukan titik T ke M, berarti kita harus tahu dulu jarak titik M ke C, C ke T, kemudian M ke T. Nah, kalau C ke T atau TC itu sudah nih ya. TC itu adalah 5 cm, berarti 5 cm. Kemudian TM ini merupakan nanti yang kita cari ya. Lalu CM ini belum diketahui lagi. CM ini belum diketahui. Maka kita harus bisa menentukan dulu CM. Dengan cara kita cari setengah ke CM itu. Ya, itu merupakan jarak setengah dari AC. Dia merupakan 1/2 dari AC. Maka kita harus cari dulu AC. Ya, AC ini kita harus cari. Jarak titik A ke C, yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, kalau untuk menentukan AC kita harus sudah tahu bahwa AB ini berapa, BC itu berapa. Nah, kalau menurut soal AB itu 6, BC juga 6. Mengapa 6? Karena ABC di sini soal katakan ABCD merupakan persegi dengan panjang rusuknya adalah 6 cm. Nah, kalau namanya bangun bidang datar persegi, namanya persegi berarti panjang rusuknya itu semuanya sama. Sehingga ya, persegi ABCD itu panjang rusuknya semuanya sama, berarti A ke B juga sama dengan B ke C, C ke D, dan A ke D. Jadi semuanya 6 cm. Sehingga AC kuadrat itu sama dengan ya, AC kuadrat kita menggunakan Pythagoras ya, teorema Pythagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Jadi AB kuadrat tambah BC kuadrat. Ya, sehingga sama dengan AB itu panjangnya 6 cm, maka jadinya 6/2 tambah 6/2 sama dengan 36 tambah 36. 36 kita bisa ubah dalam bentuk 36 tambah 36 diubah menjadi bentuk perkalian, yaitu 36 kali 2. Jadi AC sama dengan, kalau 36 kali 2 ini adalah AC pangkat 2. Sehingga AC sama dengan akar dari 36 kali 2 sama dengan akar dari 36 6
akar dari 2 adalah tetap akar 2 ya. Sehingga 6 kali akar 2 hasilnya 6 akar 2. Oke, jadi AC-nya adalah 6 akar 2. Nah, kalau sudah dapat panjang AC-nya adalah 6 akar 2, maka kita bisa menentukan itu CM. Kita bisa menentukan CM, yaitu karena titik M adalah titik tengah AC, sehingga AM itu sama dengan CM. Ini setengah panjang CM dan AM itu sama. Nah, sehingga 1/2. Nah, karena ini kan setengah-setengah ya. MC setengah dari AC, AM juga setengah dari AC. Nah, jadi kalau setengah atau 1/2, sehingga jadinya 1/2 AM atau CM ya. AM sama dengan CM itu sama dengan 1/2 kali AC. 1/2 kali AC, yang AC adalah nilainya adalah 6 akar 2. 1/2 kali 6 akar 2 adalah 3 akar 2. 3 akar 2 ya. Oke. Oke, bisa paham ya? Jadi 3 akar 2. Oke, nah, sudah dapat CM itu 3 akar 2, maka di sini kan dapat 3 akar 2. Nah, berarti CM sudah, CT ini sudah, berarti kita dengan mudah bisa menentukan MT atau TM. Ya. Oke, ini ya. Ini sudah gambarnya ini seperti ini. Jadi CM 3 akar 2 C. T itu adalah 5. Ya, sikunya itu di M. Ya, jadi segitiga CMT itu sikunya di M. Berarti dengan mudah kita mau menentukan MT. MT ini adalah tinggi ya, tinggi dari bangun ini. Sehingga di sini sisi miringnya sudah, ini kemiringannya sudah, tinggi alasnya sudah. Nah, menjadi yang kita cari adalah MT ya, TM ya, TM yang dicari. Sehingga TC kuadrat, nah kita pakai teorema Pythagoras itu adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lain. Nah, sehingga TC kuadrat sama dengan CM kuadrat tambah TM kuadrat. Jadi, maka kalau TC kuadrat sama dengan CM kuadrat tambah TM kuadrat, maka TM ini sama dengan TM kuadrat sama dengan TC kurang TC kuadrat kurang CM kuadrat. Sama dengan TC-nya mana? TC-nya itu adalah yang merupakan sisi miring itu 5 cm. Jadi 5 pangkat 2 kurang CM-nya, alasnya adalah 3 akar 2. Jadi 3 akar 2 kuadrat sama dengan 5 pangkat 2, 25. 3 akar 2 dipangkatkan 2. Jadi 3 pangkat 2. Jadi kalau 3 akar 2 dipangkatkan 2, berarti sama dengan 3 pangkat 2, 9 kali akar 2 pangkat 2 adalah 2. Sama dengan 18 ya. Jadi makanya dapat 18 ini ya. Sini makanya dapat 18. Oke. Paham ya? Jadi 18. Sehingga sama dengan 25 kurang 18 sama dengan 7 ya, sama dengan 7. Nah, itu baru TM kuadrat. Yang kita tentukan adalah TM. Sehingga TM sama dengan akar 7. Ya. Jadi jarak antara titik T dan titik M adalah akar 7 cm yang merupakan tinggi dari 5 T A B C
D. Oke ya. Jadi sekali lagi katakan bahwa kalau kalian mau menentukan jarak titik ke titik, kalian harus bisa menemukan ya segitiga siku-siku. Ya, karena dengan menemukan segitiga siku-siku kita menggunakan teorema siku-siku itu, kita memakai teorema Pythagoras untuk menentukan panjang ruas-ruas dari garis tersebut yang merupakan jarak titik satu ke titik yang lain. Oke, jadi kesimpulannya yang kita dapat dari penjelasan yang tadi bahwa jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. B. Dalam geometri, jarak dua bangun didefinisikan sebagai panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut. Oke. Terima kasih. Ya, kita bertemu pada penjelasan Ibu yang selanjutnya tentang jarak titik ke garis.